3, kali ini kami ingin membahas salah satu konflik keagamaan yang sekarang ramai di Indonesia, yaitu kasus penolakan pembangunan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat pada tahun 2021. Kasus ini penting untuk dibahas karena mencerminkan bagaimana isu toleransi dan kebebasan keberagamaan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Nah, ini adalah rekaman video amatir yang beredar di media sosial yang memperlihatkan massa merusak bangunan milik Jemaah Ahmadiyah. Akibat penyerangan ini, bangunan milik Jemaah Ahmadiyah ini rusak dan juga dibakar oleh massa. Massa menolak keras keberadaan Jemaah Ahmadiyah yang ada di wilayah mereka. Muncul kasus penolakan terhadap pembangunan Masjid Miftahul Huda milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang. Sebagai masyarakat, penolakan beradaan masjid ini karena menganggap ajaran Ahmadiyah berbeda dengan Islam pada umumnya. Ketegangan semakin besar sampai akhirnya pemerintah daerah menyegel masjid tersebut dan pada 3 September 2021 sekelompok massa melakukan perusakan pembangunan masjid. Peristiwa ini jelas bertentangan dengan pasal 29 ayat 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragaman bagi setiap warga negara. Kalau dilihat dari penyebabnya, konflik ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya perbedaan keyakinan dan tafsir agama. Selain itu, ada kurangnya pemahaman tentang toleransi di masyarakat yang membuat sebagian orang mudah menolak perbedaan. Di sisi lain, pemerintah daerah dianggap kurang tegas dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas. Dan media sosial juga punya peran besar dalam menyebarkan ujaran kebencian yang memperkeruh situasi. Jadi, penyebabnya bukan cuma soal agama, tapi juga karena faktor sosial, hukum, dan komunikasi yang kurang baik. Dampak dari konflik ini cukup luas. Secara sosial, hubungan antar warga jadi renggang dan muncul rasa tidak percaya satu sama lain. Dari sisi ekonomi, ada kerugian materi karena bangunan rusak dan aktivitas warga terganggu. Secara psikologi, Jamaah Ahmadiyah jadi takut beribadah karena merasa tidak aman. Dan secara politik, pemerintah daerah dikritik karena dianggap gagal menjaga kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Peristiwa itu, beberapa langkah dilakukan untuk menenangkan keadaan dan memperbaiki hubungan warga. Langkah pertama adalah dialog dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Mereka mempertemukan masyarakat dengan jemaat Ahmadiyah supaya bisa bicara langsung dan saling memahami. Lalu pihak kepolisian menindak pelaku perusakan agar masyarakat tahu bahwa kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Komnas HAM juga ikut memantau kasus ini dan mendorong perlindungan bagi kelompok Ahmadiyah. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan mulai mensosialisasi nilai toleransi dan hidup berdampingan agar ke depan masyarakat bisa lebih terbuka terhadap perbedaan. Dan setelah situasi kondusif, warga diajak bergotong royong, memperbaiki lingkungan dan membangun kembali kepercayaan antar sesama. Kasus di Sintang ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci. Toleransi harus ditujukan lewat tindakan nyata dengan menghormati keyakinan orang lain dan menolak segala bentuk kekerasan. Kita harus ikut menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan belajar, memahami perbedaan, berpikir terbuka, dan menyebarkan hal-hal yang positif. Kalau semua orang bisa menghargai perbedaan, maka Indonesia akan menjadi negara yang damai dan penuh rasa saling menghormati. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga dari pembahasan ini kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai keberagamaan dan menjaga perdamaian di negeri kita tercinta Indonesia ini. See you!